Permasalahan buruh di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu sosial dan ekonomi yang kompleks. Di berbagai daerah, buruh kerap menghadapi ketidakadilan dalam hubungan industrial, terutama terkait upah, status kerja, dan jaminan kesejahteraan menjadi salah satu pemicu utama munculnya aksi demonstrasi buruh. Buruh menilai kebijakan saat ini belum berpihak pada hak-hak normatif mereka, seperti pesangon, jam kerja, dan kebebasan berserikat. Aksi demonstrasi buruh pada akhirnya menjadi bentuk ekspresi kolektif untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan hak-hak dasar pekerja. Aksi tersebut merupakan cermin dari masih belum tuntasnya persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Diperlukan komitmen dan kolaborasi bersama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan buruh tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Saya Kombes Pol Agus Andrianto SIK, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Angkatan ke-64, ingin mewujudkan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengatasi persoalan ini. Dengan membuat proyek perubahan dengan judul Penguatan Sistem Deteksi Dini Permasalahan Ketenagakerjaan dari Ancaman Stabilitas Keamanan dan Investasi guna mengentaskan kemiskinan. Dari 8 visi misi Astacita Presiden Prabowo, khususnya yang ketiga, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Anak-anak kita dalam waktu cepat kita lakukan ini, Indonesia akan bangkit menuju Indonesia Emas. Dari peta tersebut menyoroti 7 provinsi yang paling sering menjadi lokasi unjuk rasa, menunjukkan konsentrasi kegiatan serikat pekerja yang signifikan. Banyaknya demo buruh dengan berbagai tuntunan seperti jaminan sosial terhadap buruh, PHK massal, banyaknya buruh informal, kontrak, dan outsourcing tanpa perlindungan. Dengan ini, dapat menimbulkan kerawanan harkam timbas atau stabilitas keamanan dan menurunkan investasi karena para investor ragu untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Meskipun data pertumbuhan ekonomi nasional seringkali menunjukkan angka yang positif, tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas menengah ke bawah di Indonesia tampak kian berat, terutama dipicu oleh 2 isu utama, yaitu penurunan daya beli dan minimnya lapangan kerja yang layak. Luncur ke TKP, siap, 86. Peran Polri masuk ke lingkungan buruh, yaitu untuk menetralisi aksi buruh agar tidak mengganggu harkam timbas demi menjaga stabilitas keamanan. Polri tidak sampai ke hulu atau awal permasalahan. Penyelesaian permasalahan perburuhan saat ini belum maksimal. Sejauh ini, kolaborasi stakeholder belum berjalan optimal seperti yang diharapkan. Untuk itu, Polri mencoba ikut berperan aktif masuk ke dalam permasalahan dengan berkolaborasi dan berkoordinasi bersama kementerian terkait, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu peran Polri yang sudah ada yaitu membentuk Desk Ketenagakerjaan oleh Kapolri untuk membantu masalah ketenagakerjaan. Tidak sampai situ, saya memiliki pengembangan untuk mengoptimalkan langkah tersebut, yaitu dengan cara membangun kolaborasi antar stakeholder untuk sistem deteksi dini melalui PKS. Dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang jaminan sosial buruh, membangun pusat data terpadu ketenagakerjaan terkait jumlah tenaga kerja daerah rawan aksi demo, kawasan industri. Baintelkam sudah memiliki aplikasi yang sedang diuji coba untuk pendataan tersebut. Nama aplikasinya adalah yaitu Kresna Presisi. Oleh karena itu, saya berkolaborasi untuk meningkatkan dan mempercepat proses pembangunan efektif aplikasi tersebut. Mengembangkan rancangan sistem early warning berbasis AI atau Big Data untuk memprediksi tren PHK, perselisihan, dan krisis ekonomi.
Sehingga pada akhirnya deteksi dini dapat mengurangi potensi konflik seperti aksi demo, mempercepat penyelesaian permasalahan buruh untuk menjamin perlindungan terhadap buruh, menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan keamanan, serta mempercepat keberlanjutan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komjen Pol Yuda Gustawan. Saya Irjen Polisi Nanang Budi Supriyatna. Saya Brigadir Jenderal Polisi Ferry Septiansa. Saya Irfan Syah Utoh Banja, selaku Deputi Sekretariat Badan BPJS Tenagakerjaan. Saya Heru Widianto sebagai Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di PHI dan Jamsos pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Saya Dedi Hardianto, Sekjen KSBSI. Saya Daeng Wahidin, selaku Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia KBMI. Dengan ini memberikan dukungan proyek perubahan kepada Kombes Pol Agus Andrianto SIK. Peserta pelatihan kepemimpinan nasional, lembaga administrasi negara, Angkatan 64 yang membangun kolaborasi Polri, BPJS Ketenagakerjaan, dan Serikat Buruh. Semoga dengan kerjasama ini dapat membangun harmonisasi hubungan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan buruh, Dan Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan melindungi hak dan jaminan sosial buruh, mencegah aksi unjuk rasa akibat konflik ketenagakerjaan, serta berkontribusi meningkatkan investasi dan perekonomian negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.